Selamat datang teman-teman di podcast episode pertama dari The Story Continues. Ini podcast apa sih, Beb? Untuk sharing. Sharing. Jadi gue William Hai, gue Dominic. dan kita pengen sharing-sharing aja sih sebenarnya tentang kehidupan karena kita juga memasuki season baru dalam hidup. Jadi The Story Continues judul podcastnya. Ceritanya berlanjut lagi. Kebetulan kita baru masuk season baru di mana kita baru Pindah pindah rumah. rumah. Jadi season-season dalam hidup kan orang beda-beda ya. Ada yang kalau kita tuh berubah kerjaan, Yup, nambah kerjaan, misalkan berhenti. Nah, kita seasonnya adalah baru beres pindah rumah. tuh. Nah, tapi di podcast ini sebenarnya kita tuh pengen ngebahas nanti bakal ada guest nggak sih kira-kira? Akan ada. Kita akan ada guest juga, tapi ini obrolannya bakalan super santai banget sebenarnya. Jadi kayak nongkrong aja lah sebenarnya gitu ya. Kita tuh males juga sih sebenarnya ngedit-ngedit yang terlalu gimana. Kita bakal cuma nongkrong aja di podcastnya dan kita ngebahas tentang kehidupan. Betul sekali. Seputar apa aja kira-kira? Seputar pekerjaan, what we learned so far, terus the struggle, and Oke, then tentang life. tentang kehidupan. Nah, sebelum itu kita mungkin harus memperkenalkan diri di episode ini dan sedikit cerita tentang ini tuh siapa sih sebenarnya? Karena kalau di YouTube ini pasti kan ini siapa tiba-tiba bikin podcast episode pertama non edited lagi. Yup. Ketika podcast-podcast lain ada editannya lah, ada suara-suara editan yang gila-gila, ini cuma ngobrol doang. Yup. Nah, jadi kita tuh siapa sih sebenarnya? Siapa? Coba. Siapa kita? Jadi practically tadi kan kita udah sebutin nama kita ya. Jadi gua sendiri itu kita berdua lah ya, kita berdua saat ini menjalankan beberapa pekerjaan. Tapi yang paling utama mainnya itu adalah jualan asuransi. Yup. Sederhananya agen asuransi. Nah, di dalam agen asuransi itu kita tuh belajar banyak hal sebenarnya yang orang-orang tuh mikir adalah asuransi nggak akan bisa belajar banyak hal. Yup. Yang ada lu kehilangan banyak hal. Betul sekali. Tapi justru kita belajar banyak hal. Tapi nggak cuma bisnis asuransi doang yang kita kerjakan. Kamu ngerjain apa lagi? Operation for a studio, Pilates studio. Operation buat Pilates Studio. Kalau gua juga nambah-nambah ada bantuin satu startup AI startup di industri asuransi itu juga sendiri. Yup. Dan beberapa sites lain, income kecil-kecilan kayak misalkan subscription apalah, jualan produk apalah. Kadang-kadang itu kan juga iseng-isengan aja gitu. Ya. Jadi banyak hal yang kita lewatin dalam hidup dan kita belajar gitu ya. Podcastnya sendiri bakal dibuat panjang atau enggak ya kita nggak tahu. Namanya obrolan gitu masa dikontrol, namanya nongkrong masa diatur gitu kan. Jadi kira-kira itu yang kita kerjakan dan yang paling pertama yang orang pasti bingung adalah kita tuh kenapa jadi agen asuransi ya. Oke. Nah, cerita awalnya. Cerita awalnya. Nah, Aku yang ceritain apa boleh kamu? kamu aja yang cerita. Cerita awalnya dimulai dari tahun 2020. 2020. Iya Kamu, benar 2020. William tiba-tiba, right before COVID, William tiba-tiba consult agent-agent. So, ya oke benar. Awalnya adalah cuman bikinin Konten konten as a agency kali ya dulu agency ya. ya, sosmed agency gitu. Terus karena dia ngulik digital media, bukan, karena dia sudah menjalankan digital media juga gitu-gitu, jadi dia ngajarlah ke perusahaan-perusahaan Heeh, insurance gitu, betul. buat ngajarin gimana caranya agent-agent di masa COVID itu untuk tetap berjualan lewat sosial media. Heeh, Betul kan? heeh. Fast forward ke 2 tahun setelahnya itu William udah ngajar kelas-kelas Mm-mm. di insurance, terus ada project-project sama company juga. Fast forward ada yang ngajakin William buat jadi Agent. agent gitu. Betul. Nah, tapi kan bapaknya pekerjaannya banyak ya. Terus waktu itu kita lagi mengalami kehilangan yang Iya. memukul sekali, sampai lumayan affecting kerjaan gue sebagai agency sosmed, megang Heeh. beberapa brand gitu, nggak cuman insurance. Itu gue ngalamin di titik jenuh dan lagi stres-stresnya karena kita kehilangan orang mendadak gitu. Terus ada yang ngajakin, dia yang kayak, mau gak nih kamu cobain Jadi jadi agent. agent gitu. Respon pertamanya adalah apa bapaknya? Saya sih mau. Saya tidak mau, tentu saja, Heeh. karena gue nggak pernah punya gambaran
sebagai agent yang sukses tuh kayak gimana, pathway-nya kayak gimana, Mm-mm. terus apakah income-nya oke apa enggak, itu tuh nggak pernah punya gambaran itu gitu. Terus kita sempat debat lah gitu, menurut gua kalau gua jadi agent itu bakalan eh, affecting ke banyak hal gitu, nggak cuman pekerjaan gue doang tapi pekerjaannya dia juga. Terus kan di saat itu yang di otak gue adalah jadi agent tuh stigmanya negatif sekali, nggak ada stigma baik sama sekali Mm-mm. gitu. Kenapa sih tangannya diangkat? Nggak apa-apa, iseng aja. Terus jadinya awalnya gue sangat-sangat against, tapi William yang kayak ya udahlah coba dulu aja gitu. Tapi kita punya beberapa kesepakatan yang harus kita jalani dia kalau dia tuh pengen gue jadi agent Heeh. gitu. Terus setelah berdebat beberapa bulan, ya sudah deh jadi agent. Jadi agent di bulan apa waktu itu ya? November ya November kayaknya. kayaknya ya. November November 2022. 2022. Jadi agent karena beberapa murid yang aku ajarin kan berhasil. Betul. Jadi kita mikir lah, gue mikir kayak kalau misalkan murid-murid gue aja berhasil, kenapa nggak gue jalan sendiri aja? Yep. Oh mereka praktekin apa yang gue ajarin berhasil. Jadi gue pikir kayak udah kita jalanin deh, cobain aja. Ternyata sulit. Sulit, apalagi gue nggak punya background sales sama sekali, nggak pernah Betul. jualan, networknya juga dibilang bagus, Nggak ya juga. nggak juga Biasa sih, aja gitu. biasa Jadi aja. orang suka bilang jadi agen asuransi temennya harus banyak. Kita sih temennya nggak banyak. Iya, teman Udah kita gitu nggak temennya banyak circle-nya sih, sama lagi. betul, betul. Jadi kayak susah banget buat mulai jualannya sebenarnya. Yes, Nah udah gitu tahun 2023 tuh banyak kontrak kelas sebenarnya. Ya betul. dibilang kontrak nggak kontrak juga sih sebenarnya sih, lebih kayak janji lah, kayak nanti tahun depan ya Enggak kita bikin kelas ya. appointment, bukan janji doang lah, tapi itu memang udah di Iya, schedule udah gitu. dijadwalin. Nah karena udah tahu mereka jadi agent, kita jadi agent, di-cut Gue lah. jadi agent, Di-cut lah kita semua permasalahannya. Karena mereka berpikir kalau William jadi agent, ntar agent-agent di tempat kita pindah nih. betul. Padahal sampai hari ini kalau misalkan ngajar, nggak pernah gue tuh sekalipun berbicara kayak, guys, bergabunglah dengan saya. Sampai hari ini aja ngajakin orang aja nggak pernah. Yep. Jadi bingung juga sih ketika orang tuh asumsi seperti itu. Tapi apa yang mereka takutkan itu valid. Hmm, Karena orang yang berbicara di atas panggung, pegang mic selalu punya power. betul. Selalu punya apa yang namanya ya, charm lah ya, punya daya tarik gitu kan. Jadi mereka mungkin takut kalau misalkan ini orang hebat banget ngomong di atas panggung nih, dia jadi agent lagi sekarang gawat banget gitu ya. Mhm. Jadi kalau orang suka nanya, ini William nih pasti jadi agent karena udah gak punya kerjaan. Enggak juga, Sebenarnya karena jadi agent justru kehilangan banyak pekerjaan betul, gitu. Jadi orang tuh suka bilang, ya memang banyak sih ya stigmanya bahwa jadi agent asuransi itu second layer job gitu ya. Maksudnya betul. kerjaan, kalau udah gak punya kerjaan ya jadi agent gitu ya. Tapi kalau misalkan gua itu justru kehilangan banyak pekerjaan karena jadi agent Mhm. gitu. Jadi that's the reason kali ya. Dan itu ceritanya sedikit tentang jadi agen asuransi yang pahit-pahitnya kayak begitu. Tapi ujungnya kan orang nanya, terus kenapa jadi agen? Terus kenapa masih jalanin sampai hari ini? Gitu Well, kan? Kenapa sih sebenarnya ya? Karena kerjaannya sendiri enak. Jadi gue suka punya mimpi ya dari dulu tuh, kerja apa ya kira-kira tuh yang gue tuh nggak usah ke kantor. Karena harus diterima bahwa gue pernah sekali magang gitu ya di kantor di Jakarta. Karena gue pernah 2 kali magang, satu di Shanghai, satu lagi di Jakarta. Nah di Jakarta itu gue magang tuh gue kaget dengan pengalaman pertama bahwa datang pagi nih sampai kantor jam setengah 9, pulang-pulang gelap. betul. Kayak lah kok gini. Nah gue jalanin lah itu magang berapa bulan, dan itu sangat-sangat stressing banget sih. Hmm. Stressingnya bukan karena kerjanya susah, bukan apa, tapi stressing bahwa gila hidup gue habis di kantor setiap hari begini, mati lah kalau kayak gini terus sampai bertahun-tahun sih, gila banget. Belum macetnya. Belum macetnya, belum apanya gitu kan. Di Shanghai pun sama, kerja di kantor ya begitu. Nah akhirnya gue berpikir lah ketika itu, aduh kerja apa yang gue tuh bisa lebih dynamics lah ya, Hmm. lebih dynamic, jadi lebih kadang-kadang bisa dari rumah, kadang bisa ke kantor, kadang-kadang apa. Sebenarnya nggak nemu. Jadinya 2014 lulus kuliah pindah ke Shanghai. Dari Shanghai sampai itu kan 2016 tuh. 2016 sampai ke
momen-momen ngajar agent asuransi pas COVID itu 6 tahun, memang kerjanya adalah digital educator. Ketika zaman dulu orang bilang siapa yang mau belajar dari online, beli produk digital tuh siapa? Nah bukan kita lah ya, gua gitu ya, gua personally udah lakukan itu dari sebelum orang-orang hari ini rame lakuin. Bikinnya pakai apa? Ya pakai social media gini, pakai YouTube lah, pakai Instagram lah zaman dulu ya. Nah, karena dari sana makanya punya pengalaman tuh tadi yang diceritain 2020 ngajarin agen asuransi lewat sosmed karena gua sudah bermain dengan social media sejak 2013 2014. Gitu. Jadi gua ngerti bahwa social media ini masa depannya, makanya kenapa fokusnya ke sana. Dan kenapa juga podcast ini dibuat. Sebenarnya podcast ini dibuat karena apa? Karena sebenarnya kalau aku pengen Documenting. Itu one of the reasons juga. Karena gue tuh suka berpikir gini, kalau ada pebisnis hebat, let's say Elon Musk gitu ya, Donald Trump, kenapa mereka punya dokumentasi kehidupan, film dokumentasi Donald Trump misalkan? Kenapa? Karena orang tuh pengen lihat awal mula ceritanya mereka tuh kayak apa. Nah, gue suka cerita ke agent-agent. Lu tau nggak kalau one day lu sukses, lu akan cerita dong ke orang-orang kan, lu sukses gitu ya. Tapi lu cuma akan cerita. Tapi what if kalau misalkan lu punya platform di mana dari hari pertama lu mulai ini bisnis, lu tuh udah cerita. Ya kayak konten-konten zaman sekarang aja. Jadi goalsnya kita adalah kita pengen sharing aja sebenarnya di cerita-cerita ini. Misalkan polis-polis yang ditolak. Yep. Misalnya polis-polis yang diterima, mencapai MDRT, claims, bangun tim, dan juga kehidupan-kehidupan kita jalanin persahabatan misalnya, ngurus rumah lah. Sebenarnya most of the time adalah dokumentasi kehidupan. Dalam kehidupan salah satunya adalah pekerjaan. Yep. Jadi banyak hal yang akan kita sharingin juga dan kita akan invite teman-teman lainnya juga untuk bisa ngobrol di sini. Gitu ya. Jadi gue personally bersyukurnya mungkin dari bisnis asuransi ya mulainya. Kalau kamu gitu ya, apa yang kamu pelajari banget deh dari bisnis asuransi supaya ini podcastnya ada yang bisa dipelajari, karena kalau enggak orang bingung ini ngomongin apa sih sebenarnya, cuma cerita-cerita. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan apa yang kamu pelajari dari selama jadi agent. Well, awalnya kan aku yang paling against, paling nggak percaya, Tapi paling sekarang dia malah nggak skeptical. boleh berhenti kalau jadi agent. Iya. Sekarang ada pekerjaan-pekerjaan yang lain selalu dibilang fokusnya asuransi, fokusnya nomor 1 asuransi, selalu ngomong gitu. Yeah. Kenapa? Flashback sedikit, 2 bulan pertama jadi agent kayak aku nggak ngapa-ngapain deh. Kayak masih ketakutan, masih bingung, kayak karena kayak industrinya tuh a lot of things going on and a lot of things to do yang mungkin kelihatannya tuh kayak nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya kayak banyak hal banget yang harus dikerjain gitu kan. 2-3 bulan pertama aku tuh kerjanya cuma ngeliatin, observe, and also being skeptical juga masihan, terus kayak nggak tahu mau ngapain segala macam sampai benar-benar kecebur, kayak lumayan mendobrak pintu insecurity kali ya. Belajar buat ngedobrak itu dan belajar buat kalau percaya kalau ya apapun yang terjadi jalanin aja dulu, cobain aja dulu, say yes to every opportunities, say yes to every doors yang kebuka gitu kan. Sampai aku ingat banget closing pertama aku, tahu gak siapa? Siapa? Nggak tahu. Teman kita di kantor. Oh iya, closing pertama. Maksudnya closingnya tuh di kantor gitu. Itu pertama kali menjelaskan presentasi segala macam, masih ketakutan. Itu sih presentasi cacat banget sih, kayak kalau dipikir-pikir sekarang, Mika sorry ya guys, ini anjing emang haus akan perhatian nih. Terus kalau dipikir-pikir sekarang kayaknya aneh banget cara presentasinya dulu, kayak kenapa gue ngomongin ini segala macam. Cuman setelah dipikir-pikir, what makes me bertahan sampai sekarang, karena jujur kalau aku nggak di asuransi, I didn't discover this part of me gitu loh. Apa emangnya? Ternyata aku bisa jualan, ternyata aku bisa belajar buat ngelit, belajar buat. Jadi kan kalau jadi agent itu nggak cuma jadi agent ya, tapi kita jadi dokter juga, jadi pengacara juga, jadi asisten, sort of asisten juga, jadi bisa jadi tour guide gitu-gitu. Jadi benar-benar kayak belajar banyak hal gitu di sini.
apa namanya, benar-benar kayak dapat opportunities yang sebelumnya nggak pernah aku bayangin gitu-gitu. Terus inget banget komisi pertama yang aku dapetin, terus aku kayak, hah, kok lumayan gitu. Jadi kayak, Hmm. ya maksudnya lumayan banget lah. Aku bisa kerjanya, dibilang santai sih enggak ya, tapi kayak kerjaannya, apa kamu selalu bilang time flexibility. Time flexible. Iya, jadi kayak kerjaannya nggak terpatok 9 to 5, nggak seribet dulu agency sosmed, cuman hasilnya aku senang sekali gitu. Heeh. Karena aku lihat hasilnya kayak gitu, terus mulai mengerti kan sistemnya kayak gimana, kompensasinya kayak gimana. By the way, dulu pas gue join, gue nggak ngerti apa-apa. Heeh. Like literally nggak ngerti apa-apa. Yang gue rasain waktu itu cuman dijeblosin dia buat jadi agent gitu. Cuman ngertinya itu, nggak ngerti tuh hitungan rekrut kayak gimana, bonus-bonus apa yang bakal didapat, komisinya berapa, gue nggak ngerti sama sekali gitu. Terus ya udah pasti jalanin, closing pertama, closing kedua, kok makin lama makin ternyata oke juga ya dijalanin, dan banyak stigma-stigma yang salah yang dipatahin gitu. Kayak misalnya nanti lu jadi agent, kalau lu nawarin teman-teman lu hilang loh segala macam, itu kan sering banget diomongin kan. Hmm. Sampai sekarang aku nggak pernah sih, nggak pernah mengalami hal itu gitu. Ya kan, Nggak pernah sih kita nggak dijauhin pernah temen banget. sampai hari ini sih Malah belum ada. kayak Temannya teman-teman kita banyak. makin banyak. Anehnya itu gitu loh, kayak teman kita yang malah kenalin ke temennya yang lain, terus ada kayak Paling nasabah klien-klien online kenalin ke keluarganya gitu. paling parah adalah kalau nasabah nolak, malahan dia sorry. Iya, Dia nggak mau that's beli. the strange thing Terus yang, dia kayak sorry ya gue nggak iya, beli. Kayak sorry aku yang nggak beli. gak apa-apa juga sih Iya, sejujurnya sih, nggak namanya apa-apa juga juga. kita nawarin doang. Namanya kan jualan, Iya, ditolak kayak nggak apa-apa, nggak wajar. mungkin kan kayak jualan tuh Sedangkan banyak dapat banyak terus. agent di tempat lain diterima malah diomelin. Iya betul. Ya udah gue beli. Udah bener lu cara jualan kayak gini. Nah kita tuh Nah, nggak kan kita pernah nggak kayak pernah, gitu. kita orang nolak malah dia sorry. Iya, malah terus kita nggak pernah juga ngalamin kalau ketemu klien kita, Justru apa kita namanya, bayarin kita makan. harus bayarin. Iya, malah kalau kita tiap kali, ini bukannya gimana ya, maksudnya kayak what I see is our client tuh benar-benar enjoy the time with us gitu. Kayak waktu kita mau bayar malah kliennya yang kayak enggak jangan gitu loh. Padahal kita Aneh udah banget. bener maksa, kita bayarin, udah bilang ke kasirnya juga pas datang segala macam, tapi mungkin itu cara mereka appreciate us juga gitu. Heeh. Jadi itu lumayan mematahkan stigma-stigma negatif yang gue dapetin gitu. Jadi maksudnya bukan gue dapetin, yang gue punya. Jadi pas jalanin tuh lebih kayak, oh ini enjoyable, meskipun susah, meskipun nggak setiap bulan wangi closing terus dapet, cuman enjoyable, terus rewardnya juga oke gitu. Terus uh, dinamis juga, jadi banyak hal yang dipelajari gitu lah. Kalau gua personally, kalau aku ya belajar gitu ya. Sebenarnya yang dipelajari banget itu adalah semakin ahli dalam berjualan. Karena selama ini, jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu konteksnya, gua itu belajar jualan itu dari tahun 2008 karena ngeliatin bokap gitu ya. Bokap gua tuh dari dulu selalu ngomong, kamu mau kuliah setinggi-tingginya, pekerjaan terbaik adalah sales. Sedangkan kalau kita di kuliahan di Indo gitu ya, kuliah di Indo, semua dosen akan bilang gini, kalau IP kamu di bawah 3, kamu kerja cuma bisa jadi sales. Jadi gue tuh bingung, kok bokap gue selalu suruh gue jadi sales, tapi di kampus orang-orang tuh pada bilang jangan jadi sales. Gue tuh sadar satu hal, bahwa sekolahan di tempat ini, jadi ngomongin edukasi nih, sekolahan atau edukasi yang ada di Indonesia mungkin gitu ya, itu sangat mengedepankan bahwa kita tuh ujungnya masuk ke corporate instead of doing life yang kayak begini. Iya, selain entrepreneurship, karena entrepreneurship juga gila banget, tapi salesmanship tuh dianggap pekerjaan yang paling rendah. Yes, betul. Tapi bokap gue dari dulu selalu percaya bahwa salesmanship itu pekerjaan dan skill nomor satu dalam hidup bahkan buat dia. Lebih dari apapun, nomor satu adalah salesmanship. Lebih dari production skill, lebih daripada apapun, nomor satu salesmanship. Jadi gue udah belajar jualan dari 2008. Produk yang pertama aku jual, kita pernah buang barangnya ada di sini. Apa tangkapan nyamuk tuh ya? Tangkapan Mesin nyamuk. penangkap nyamuk. Jadi, sorry. Jadi bokap gue itu punya pain point terbesar dalam hidupnya dia ketika kita masih kecil adalah nyamuk. Karena daerah tempat kita tinggal dulunya rawa. Mungkin kalau teman-teman dengar ceritanya, mungkin teman-teman tahu ini di mana gitu ya. Dulu rawa, jadi banyak banget nyamuk.
Jadi bokap gue tuh benci banget nyamuk. Nah, karena dia waktu itu kerjaannya oke, terus dia mikir gini, kalau gue punya problem kayak begini, pasti ada ratusan orang punya problem hal yang sama. Masukinlah dari luar negeri alat penangkap nyamuk. Satu kontainer. Dan itu gagal. Karena ternyata nggak semua orang sebenci itu sama nyamuk. Jadi itu yang namanya market research, pentingnya market research. Tapi dia coba jual, akhirnya kejual hampir setengah lebih lah. Nah, gue belajar ketika itu, gue bilang lah, Pak, aku mau belajar jualan. Kalau teman-teman pengen tahu di mana platform pertama gue jualan, itu namanya adalah Facebook. Gue selalu jualan di Facebook zaman dulu ya, 2007, 2008. Upload foto dagangan ke Facebook. Orang pertama yang beli adalah guru bahasa Inggris. Tapi karena sekolah kita nggak boleh jualan, guru bahasa Inggrisnya bilang kalau misalkan tunggu kamu sekolah repot, selesai sekolah repot gitu kan. Sedangkan saya mau beli sekarang. Tahu nggak apa yang dia ngomong? Nanti ketemu pulang sekolah, pagi-pagi banget datang kamu jam setengah 6. Gue bilang ke bapak gue lah, Pak, anterin dong jam setengah 6 ke sekolah. Kenapa? Mau jualan. Langsung dianterin setengah 6. Nah jadi dulu belajar jualan dari sana. Cuma gue tuh pernah nggak sih belajar salesmanship yang benar-benar offline jualan, datang canvassing dan lain? Pernah juga. Jadi dulu pernah jualan masuknya juga dari luar negeri itu casing HP. Jadi gue nawarin ke toko-toko di pusat perbelanjaan gitulah ya. Tapi setelah 2013 gue tuh berasa kemampuan gue jualan direct gitu ya, direct selling itu turun. Karena selalu online. Karena selalu online dan online tuh gede banget ketika itu kan, maksudnya pakai Tokopedia lah, pakai Shopee lah, pakai segala macem lah, itu kan jualan gede banget. Jadi gue merasa kayak aduh kok gue jualan jadi cupu ya jualan ya. Nah di asuransi yang gue sangat-sangat belajar itu adalah kemampuan jualan. Yang aku sangat-sangat bersyukur adalah mampu berjualan, itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu berorganisasi. Yes, that's the hardest thing that Iya. we've learned. Jadi itu mungkin di video lain kali ya dibahas tentang kemampuan berorganisasi dalam membangun bisnis asuransi itu susahnya, suka dukanya kayak apa. Yep. Itu panjang lah diceritain guys, ditaruh di podcast ini. Bisa jadi podcast Deddy Corbuzier kali, bisa panjang banget, bisa close the door ntar lama-lama. Sedangkan gue tuh merasa kayak gue tuh kerja selama itu kerja sama komputer. Ya, terus sendiri. Tahun-tahunan, bahkan zaman dulu direct selling gue tuh selalu kerja sendiri, nggak pernah kerja sama orang. Orang maksimal yang kita kerja adalah bertiga sama Graphic design. iya itu aja, udah nggak pernah lebih. Dan kita bosnya, kita yang ngatur. Iya. Sedangkan ini semua partner bentuknya gitu kan, jadi aduh repot banget. Jadi yang gue belajarin banget adalah kemampuan berjualan dan juga organisasi sebenarnya. Dan sadar bahwa ternyata ya tadi sih stigma segala macam itu bukannya sesuatu yang absolut. Cuma perlu approach yang berbeda untuk menghasilkan result yang berbeda. Betul. Gitu. Jadi itu sih sedikit cerita kalian tentang episode 1 dari The Story Continues. Tentang siapa kita, kenapa ini podcast dibuat, dan apa yang kita pelajari dari jalanin kerjaan yang kita kerjakan hari-hari ini. Gitu teman-teman. Jadi pastikan teman-teman juga enjoy juga ya. Semoga enjoy, teman-teman bisa nikmatin juga ini podcast di YouTube. Ya ada di Spotify juga nggak ya kira-kira ya? Adalah. Kita taruh Spotify juga kali ya. Jadi kalau teman-teman di perjalanan mau dengerin juga boleh juga gitu. Betul. Jadi semoga teman-teman juga bisa follow kita punya journey lah ya. Bisa ngikutin perjalanan kita. One day kalau tiba-tiba ini bisnisnya sukses kan, teman-teman bisa ngelihat hari pertamanya strugglingnya kayak apa, susahnya kayak apa. Yes. Gitu. Oke? Bye-bye. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya kali ya, di episode See berikutnya. you.